Kami dari kelompok Lollipop akan menjelaskan apa itu apa itu proses di dalam sistem operasi. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri dulu. Saya Tujula Dana dan di belakang saya itu teman saya Dika. Baik, langsung saja ke topik utamanya dengan penjelasan apa itu proses. Ya, itu abaikan aja. Jadi, apa itu proses? Menurut kami, proses itu adalah program yang sedang dieksekusi atau aktivitas yang sedang terjadi. Jadi seperti itu. Ya, itu abaikan aja. Dan selanjutnya, itu ada keadaan proses. Di dalam keadaan proses, itu ada new, running, waiting, ready, dan terminated. Untuk new adalah instruksi yang sedang dikerjakan. Sedangkan running itu proses yang sedang terjadi, yang sedang berjalan. Dan selanjutnya untuk waiting itu proses yang sedang menunggu suatu kejadian untuk terjadi. Lalu ready itu proses yang sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Sedangkan terminated itu proses yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dika. Baik, terima kasih. Diagram keadaan proses. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, Theo, yaitu ada yang dimulai dari new atau baru, terus berlanjut ke keadaan ready atau siap, lalu berlanjut ke keadaan waiting atau menunggu. Setelah itu dilanjutkan ke keadaan running atau berjalan. Dan yang terakhir yaitu ada keadaan terminate atau terminasi. Nah, program control block. Jadi di dalam program control block ini ada beberapa bagian yang yaitu diantaranya keadaan proses, yang dimana keadaan yang mungkin new, ready, running, waiting, dan banyak lagi yang lainnya. Terus ada juga program counter, yang dimana counter mengidentifikasikan address dari perintah-perintah selanjutnya untuk dijalankan untuk proses ini. Terus ada CPU register, adalah register yang bervariasi dalam jumlah dan jenis yang tergantung pada rancangan komputer. Terus ada informasi manajemen memori, yang dimana informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel page atau halaman, atau tabel segmen, tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Selanjutnya juga ada informasi pencatatan, yang dimana informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan banyak lagi yang lainnya. Terus ada informasi status input atau output, yang dimana informasi ini termasuk daftar dari perangkat input atau output yang digunakan pada proses ini. Jadi suatu daftar, open, berkas, dan banyak lagi. Dan yang terakhir ada fungsi PCB, program control block. Jadi PCB hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan atau gudang untuk informasi apapun yang dapat bervariasi dari proses ke proses. Kita lanjut. Diagram program control block. Jadi ini ada diagram dari PCB, program control block. Dan yang ini adalah contoh dari CPU register, diagram CPU register. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Theo Juliardana.
Terima kasih. Baik, jadi saya akan melanjutkan penjelasan. Baik. Tentang menjadwalkan suatu proses di dalam sistem operasi. Baik, dalam menjalankan suatu proses di dalam sistem operasi itu, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu penjadwalan. Jadi penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem operasi. Jadi di dalam satu menjadwalkan itu juga tentunya mempunyai tujuan. Tujuan penjadwalan itu salah satunya adalah memutuskan proses yang harus berjalan, memutuskan kapan dan berapa lama proses itu berjalan, dan juga untuk tipe-tipe penjadwalan itu menurut kami itu ada 3. Penjadwalan jangka pendek, penjadwalan jangka menengah, penjadwalan jangka panjang. Untuk jangka pendek, itu bertugas menjadwalkan alokasi pemproses, diantaranya proses ready di memori utama. Untuk jangka menengah, itu untuk menangani proses-proses swapping, dan untuk jangka panjang itu untuk bekerjanya terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Jadi, sekian penjelasan tentang proses dari kelompok kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.